Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sarjiman selaku tutor Agenda 2 pada latihan dasar CPNS tahun 2021 angkatan keempat. Perkenalkan, nama saya Krisna Rahman Hutama yang bertugas sebagai calon pranata komputer di Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul. Video ini merupakan video yang berisi tentang materi perbaikan isu di lingkungan instansi dengan didasarkan dengan tupoksi pranata komputer. Kebetulan, saya bekerja di seksi pengembangan aplikasi yang erat kaitannya dengan analisa masalah dan pemecahan masalah dengan membangun suatu sistem informasi atau aplikasi. Di video ini, akan saya utarakan dua isu permasalahan yang terjadi di Dinas Kominfo tempat saya bertugas, yaitu isu kedisiplinan pegawai saat pandemi dan isu teknis terkait pengadaan hosting dan domain. Di saat pandemi seperti situasi saat ini, ditemukan masalah-masalah baru di semua lini kehidupan, yakni masalah terkait penuntasan pandemi maupun terkait dengan pengelolaan kegiatan di saat pandemi. Salah satunya di Dinas Kominfo Bantul, dengan ditiadakannya presensi kehadiran dengan fingerprint dan diberlakukannya sistem kerja yang berbeda dari biasanya, yakni sistem kerja dari rumah, menjadi masalah tersendiri saat ini terkait kinerja pegawai. Sistem presensi saat ini yang menggunakan alat tulis manual secara bergantian juga dapat meningkatkan penularan virus antar pegawai. Begitu juga dengan sistem kerja dari rumah yang dirasakan telah membuat kinerja pegawai menurun, dikarenakan persepsi pegawai yang salah mengenai WFH atau sistem kerja dari rumah, yaitu dengan kurangnya kedisiplinan saat bekerja dari rumah, atau menganggap bahwa saat WFH, pegawai bisa bekerja sambil merampungkan pekerjaan rumah atau urusan pribadinya masing-masing. Oleh karena itu, dengan jabatan saya sebagai calon pranata komputer, berkeinginan untuk merancang sebuah perbaikan isu dengan mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk presensi jarak jauh, guna mengelola kinerja pegawai yang sedang melakukan WFH. Seperti aplikasi e-presensi lain, pegawai dapat melakukan presensi jarak jauh dan sistem mencatat waktu saat pegawai melakukan presensi. Di dalam aplikasi yang dibangun, juga perlu adanya fitur untuk berkomunikasi antar pegawai agar dapat membangun suasana kerja yang disiplin seperti layaknya di instansi kita masing-masing. Berikutnya, isu yang kedua, terkait dengan pengadaan hosting dan domain yang tidak tercatat secara resmi, dan pegawai lupa dengan banyaknya hosting dan domain yang masih aktif dan yang sudah tidak terpakai. Maka dari itu, perlu adanya sebuah surat resmi terkait pengadaan hosting dan domain agar dapat tersimpan dan terkelola dengan lebih baik. Terlebih, setelah adanya aplikasi e-surat yang memudahkan pengiriman surat antar bidang maupun instansi, maka pengeluaran surat resmi ini akan lebih baik jika dapat terintegrasi dengan aplikasi e-surat tersebut. Ketika ada permintaan UAT, NTES, dan hosting, itu kan belum tercatat atau main surat terus ADW apa kita zoom atau meeting terus setelah itu dicek. Nah, selanjutnya, sedikit cerita komitmen mutu saat melaksanakan pengembangan aplikasi.
Untuk pengembangan aplikasi agar dapat dirancang dan dikembangkan dari waktu ke waktu, sangat diperlukan masukan dari kepala seksi maupun pegawai yang lain. Tahapan pertama yang saya lakukan adalah berkonsultasi dengan mentor atau kepala seksi untuk membahas terkait masalah ini. Terutama meminta izin apakah sekiranya pengembangan aplikasi dapat dilakukan saat ini atau apakah masih ada tugas yang lebih mendesak untuk dilaksanakan. Kemudian, apabila sudah mendapatkan izin untuk pengembangan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasi atau membangun fitur-fitur pada aplikasi yang akan dibangun. Dalam hal ini, saya sebagai peranata komputer akan melakukan penulisan kode program dan juga mendesain layout dari aplikasi yang dibangun. Setelah melalui proses penulisan kode, sistem akan diuji oleh bidang yang menangani keamanan sistem. Kemudian, jika dirasa sudah memenuhi standar keamanan sistem, barulah sistem dapat direview oleh atasan dan pegawai-pegawai lain untuk selanjutnya dapat diluncurkan. Demikian proses yang dilakukan untuk menuju komitmen mutu pada tugas pembangunan sistem informasi atau aplikasi. Sekian video kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.